Kali ini kita akan bahas soal yang katanya cukup sering muncul di SKD CPNS tahun 2021, yaitu tentang duduk berjajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman dapat lulus CPNS tahun 2021 ya, sesuai dengan formasi yang diinginkan ya. Kita masuk soal yang pertama, soal yang paling sederhana. Oke ya teman-teman. Anto, Bedul, dan Cimol akan duduk berjajar pada sebuah kursi panjang. Berapa banyak cara dapat mereka pilih ya. Nah teman-teman, untuk soal ini sebenarnya adalah soal permutasi karena urutan sangat diperhatikan ya. Jadi permutasi itu tentang urutan ya. Jadi urutannya sangat diperhatikan. Nah, cara yang pertama kita ngerjain soal ini bisa dengan 3 cara ya teman-teman. Cara pertama adalah cara manual, yaitu kita susun 3 orang ini kira-kira berapa banyak caranya. Misalkan A, B, C, kemudian A, C, B. Gitu ya teman-teman. Kemudian B, A, C, selanjutnya B, C, A, atau C, A, B, atau C, B, A. Jadi kalau teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. Namun cara ini cukup menyulitkan teman-teman ya. Bagaimana kalau orangnya lebih dari 3 orang gitu ya. Akan sangat repot. Kemudian cara yang kedua ada nih. Yaitu tentang filling slot ya. Kita mengisi tempat. Filling slot. Oke. Karena mereka ada bertiga, kita siapkan tempatnya 3 tempat ya teman-teman. Oke. Nah, karena mereka bertiga yaitu si A, B, C ya, Anto, Bedul, Cimong, A, B, C, tempat yang pertama bisa diisi langsung oleh mereka bertiga. Oke, jadi mereka bisa milih nih tempat yang pertama. Kemudian di tempat yang kedua, karena salah satunya siapa saja itu, bisa saja A, bisa saja B, bisa saja C di tempat yang pertama sudah digunakan oleh salah satu di antara mereka, maka di tempat yang kedua itu akan direbutkan atau dipilih oleh 2 yang lainnya. Oke ya, karena tempat yang pertama sudah digunakan, tempat yang kedua sudah digunakan, ke tempat yang ketiga hanya bisa dipilih oleh 1 orang ya. Oke, sehingga ini juga bisa kita tentukan 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6 cara. Itu ya teman-teman ya. Nah, cara yang ketiga kita bisa dengan cara faktorial. Ya. Faktorial. Nah, teman-teman ya, aku ingetin dulu kalau misalkan nih operasi faktorial ya. Misalkan 4 faktorial. Nah, itu caranya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. 12 dikali 2. Oke, 24 cara. Kemudian contoh lagi nih, misalkan 5 faktorial. Maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tulis aja 4 faktorial ya. Oke, 5 dikali 24 ya, yaitu 120 cara. Atau 6 faktorial nih gitu ya. Dan seterusnya bisa nih, 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 5 faktorial, yaitu 720 cara. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal ini duduk berjajar itu banyaknya cara, teman-teman ingat saja NS banyaknya cara, yaitu N faktorial sesuai dengan jumlah orangnya. Ya, di soal kita ini jumlah orangnya ada 3. 1, 2, 3. Maka kita bisa gunakan yaitu 3 faktorial. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Yaitu 6 cara. Nah, gitu ya, ini jawabannya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, cara yang paling efektif adalah cara faktorial ya, teman-teman. Kita cukup tahu berapakah jumlah orang yang akan bertukar tempat duduk ya, yaitu N faktorial. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham soal yang paling sederhana, coba nih kita soal yang selanjutnya. Boyband yang terdiri dari 5 anggota akan duduk berjajar pada sebuah kursi. Oke, 5 anggota ya teman-teman. Berapa banyak cara duduk yang dapat mereka pilih? Oke, sama seperti tadi, NS banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan ya, yaitu N faktorial. Ya, orangnya ada 5, maka 5 faktorial. Nah, kita tadi sudah cari 5 faktorial adalah 120 cara. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yang E.
Ingat ya, 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Ini 20, ini 6. Oke, 20 kali 6, 120 cara. Gitu ya teman-teman ya. Mudah ya? Oke, kalau udah dirasa cukup mudah, coba nih kita naik level nih ke soal yang selanjutnya. Sebuah keluarga kecil terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak akan melakukan foto keluarga dengan cara berbaris berjajar. Oke, ini ada syarat. Syarat khusus, bapak dan ibu harus duduk di pinggir, maka nggak boleh di tengah. Yang di tengah cuman 3 orang anak ini. Oke ya, maka sebenarnya teman-teman bisa tempatkan saja dulu bapak dan ibu itu di pinggir. Maka yang di tengah ini adalah 3 orang anaknya. Bisa tukar posisi dong mereka. Gitu ya, 3 faktorial. Kemudian bisa juga ini ibu ya, gitu ya. Oke. Oke, ini ibu ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, bisa juga kemungkinan yang lain adalah ibu yang sebelah kiri, bapak yang sebelah kanan. Yang jelas bapak dan ibu itu harus berada di pinggir. Di tengah-tengahnya adalah 3 orang anak, maka 3 faktorial. Oke, 3 faktorial tadi berapa teman-teman? Iya, 6 cara. Yang ini juga 3 faktorial, 6 cara. Ada 2 kemungkinan, bapak dan ibu bisa tukar tempat. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Maka totalnya adalah 12 cara. Gitu teman-teman ya. Atau nih teman-teman mau coba pakai cara yang gini. Oke ya. Tadi kan NS banyaknya cara. Anaknya bisa tukar tempat ya, tukar pikiran gitu ya. Curhat-curhat gitu ya teman-teman ya. Anaknya bisa tukar tempat, maka anaknya 3 orang berarti 3 faktorial. Kemudian bapak dan ibu itu bisa tukar tempat ya, kiri kanan kanan kiri. Karena mereka berdua yaitu 2 faktorial. Dikali ya, dikali jangan lupa 6 dikali 2 yaitu 12 cara. Gitu teman-teman ya. Nih, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya yakin pasti soalnya lebih bagus gitu ya. Sebuah keluarga kecil terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak. Ya, kayak tadi ya. Oke, jika bapak dan ibu harus duduk berdampingan. Nah, bedakan dengan yang soal yang tadi. Kalau tadi kan bapak dan ibu harus di pinggir, nggak boleh ke tengah kan ya. Kalau soal ini bapak dan ibu harus berdampingan, berarti bapak ibu boleh dong berada di tengah walaupun mereka menjadi 2 bagian atau menjadi 1 bagian yang tak terpisahkan. Gitu ya. Tak terpisahkan ya. Oke, bapak dan ibu harus berada di atau boleh di tengah gitu. Kita anggap mereka sebagai 1 orang. Oke, teman-teman ya. Karena mereka berdua, 1 orang ini juga bisa bertukar posisi ya. Oke, jadi totalnya berapa orang nih teman-teman? 3 anak ditambah bapak ibu yang sudah kita anggap sebagai satu kesatuan. Oke, yaitu 4 orang ya teman-teman ya. Artinya 4 faktorial. Jangan lupa kita kalikan bapak dan ibu itu bisa tukar posisi. Bapak kiri, ibu kanan. Atau ibu kiri, bapak yang kanan. Gitu terus ya. Oke, dikali 2 faktorial. Jangan lupa dikali. Nah, 4 faktorial kita tadi udah cari nih ya. Berapa tadi teman-teman? 24 dikali 2 maka 48 cara. Oke, yang C teman-teman ya. Oke, soal yang selanjutnya semoga teman-teman makin paham ya. Sebuah keluarga kecil, oke, anaknya nambah nih, beberapa tahun kemudian anaknya nambah 5 orang anak. Oke, sama kayak tadi, ada syarat khusus lagi yang agak beda. Ibu, anak sulung, dan anak bungsu. Oh, berdampingan. Sama kayak tadi ya, tapi yang ini ngajak 2 orang anak ya. Maka ibu, anak sulung, dan anak bungsu kita anggap sebagai 1 orang. Maka tinggallah mereka bertiga, 1, bapak, 2, dan 3 anak lainnya. Berarti 5 orang anak ya. Maksudnya 5 anggota keluarga. Dikali ibu, anak sulung, dan anak bungsu. Ini bisa tukar posisi. Maka 3 faktorial. Oke. 5 faktorial itu adalah 120 cara. Dikali 3 faktorial itu 6, maka total caranya adalah 720 cara. Yang D. Oke teman-teman ya. Selanjutnya, sebuah keluarga kecil terdiri dari ini sama kayak tadi, tapi kayaknya syaratnya beda. Ibu harus duduk di antara sulung dan bungsu. Nah, bedakan teman-teman ya. Ibu harus duduk di antara sulung dan bungsu. Kita buat dulu. Bungsu kiri. Ibu harus di tengah-tengah ya. Ibu tengah-tengah sulung. Atau berarti yang tukar posisi hanya sulung dan bungsu ya teman-teman. Sulung, ibu, bungsu. Gitu. Ada 2 cara nih teman-teman ya. Karena sulung dan bungsu
itu yang bertukar posisi gitu ya. Atau yang ini ke sini. Maka ini 2 faktorial. Oke. Nah, kan kita menganggap mereka sebagai satu orang. Sama kayak tadi ya. NS-nya ya sama kayak tadi 5 faktorial. Oke. Jangan lupa karena yang bisa tukar posisi hanya bungsu dan si sulung dikali 2 faktorial. Walaupun mereka isinya bertiga ya teman-teman ya. Tapi kita melihat hanya 2 kemungkinan. Nah 5 faktorial tadi adalah 120 dikali 2 faktorial itu adalah 2. Oke, caranya adalah sebanyak 480 cara. Yaitu yang C gitu teman-teman. Nah ini ada soal yang terakhir ya. Banyak juga yang DM soal ini, yang tanya-tanya soal ini. Nah ini anggap aja soal yang paling hot gitu ya teman-teman ya. 3 pasang anak kembar. Wait, berapa orang ini? 3 pasang anak kembar. 6 orang teman-teman ya. Oke, ada 6 orang. Akan duduk bersama. Oke, sama kayak tadi, berjajar. Banyaknya cara duduk yang dapat mereka pilih jika, oke ini ada syaratnya. Jika tidak ada pasangan kembar yang bersebelahan. Tidak ada teman-teman ya. Nggak boleh nih, pasangan kembar nggak boleh bersebelahan. Gimana dong gitu ya. Nah, ada cara yang efektif ya. Teman-teman tinggal tentuin aja. Banyaknya cara, yaitu semua kemungkinan kita kurangin aja dengan dikurang setiap anak kembar itu bersebelahan. Gitu teman-teman. Setiap anak kembar bersebelahan. Belahan. Gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Cara ini masuk nggak nih? Jadi semua kemungkinan yang mungkin yaitu ya berapa nih? Semua kemungkinan yang mungkin 6 faktorial teman-teman ya, karena mereka berenam. Oke, kita kurangi dengan setiap anak kembar itu harus bersebelahan. Coba ada berapa pasang kembar? 3 pasang ya. 3 pasang anak kembar. Kemudian setiap anak pasang kembar ya, setiap pasang anak kembar itu bisa tukar posisi kan? Oke ya. Karena kembar kan ada 2 ya, si A si B, nah, AB dengan BA. Oke, kemudian pasangan kembar yang kedua nih, misalkan C dan D, CD dengan DC gitu ya, 2 faktorial juga. Kemudian pasangan kembar yang ketiga, misalkan EF dengan FE, 2 faktorial juga. Gitu teman-teman ya. Nah 6 faktorial tadi berapa teman-teman? 720 cara. Oke, dikurangi dengan ini 3 faktorial 6 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 8 teman-teman ya, ini 8. 720 dikali atau dikurang 6 kali 8 48 cara, sehingga 600 ya, 600 cuman ini teman-teman ya, 672 cara. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, coba deh teman-teman pahami lagi soal yang seperti ini. Jadi kita bisa ngakalinnya dengan cara menghitung. Kalau diminta kan tidak ada pasangan kembar yang bersebelahan. Ya kita hitung aja. Kemungkinan setiap anak kembar bersebelahan itu adalah yang ini. Ya, nanti tinggal kita cari selisihnya dengan semua kemungkinan. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman pembelajaran kita tentang duduk berjajar. Kalau teman-teman mau request tentang duduk melingkar, silakan tulis di komentar. Nanti akan disiapkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.